Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara Disciple Learn tanggal 4 bulan 3 2025. Terus kita bergairah untuk kita mencari wajahnya, untuk kita terus dipenuhi oleh firman-Nya. Pagi ini kiranya kita merendahkan diri kita untuk kita menerima sesuatu rema yang baru dalam kehidupan kita pagi ini saudara. Sebelumnya kita berdoa minta Tuhan Roh Kudus untuk berkata-kata di tengah kita. Kita percaya Dia akan sampaikan apa yang menjadi pesan-pesannya buat setiap kita saudara. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Satu hari lagi Tuhan percayakan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan baik buat setiap kami. Tuhan memberikan hari yang baru, Tuhan kesegaran yang baru dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami rindu Roh Kudus Kau ambil alih buat hari ini untuk berkata-kata menguatkan kami lewat firman-Mu pagi ini Tuhan. Ini dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita harus memiliki terus kehausan kelaparan akan Tuhan saudara. Dan satu pujian yang waktu saya saat teduh Tuhan ingatkan pujian ini saudara, yang ini memberkati buat saya pribadi saudara, bahwa your presence is heaven to me. Artinya kehadiran Tuhan, hadiratnya Tuhan itu adalah surga bagi saya, surga bagi kita. Dikatakan pujiannya dengan all my day on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world can satisfy, cause Jesus you're the cup that won't run dry. Dan saya percaya ini saudara, buat pagi hari ini terus kita merindukan hadiratnya dalam kehidupan kita. Setiap pagi kita merasakan kehadiran Tuhan, itu yang surga bagi kita saudara. Dikatakan tema rohani kita, tema pagi ini buat perenungan kita adalah kehausan rohani, kerinduan mendalam merindukan Tuhan. Sekali lagi, kehausan rohani, kerinduan mendalam merindukan Tuhan saudara. Pagi ini bacaan kita dikatakan di Mazmur 63 ayat 1 sampai 2, 6 dan 8. Perikop kerinduan kepada Allah. Ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda dikatakan. Ayat yang kedua, ya Allah Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Dikatakan, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Biarlah kita menyiapkan bejana hati kita yang memiliki hati yang haus dan lapar, selalu merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali hati kita ini mungkin muncul waktu kita mengalami tekanan, waktu kita mengalami kesusahan saudara. Tapi bagus respon hati yang seperti ini saudara, untuk kita dalam tanah yang kering dibilang, yang tandus tidak berair, kita mencari wajah Tuhan. Ayat 3, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau di sepanjang kawal malam. Saudara, luar biasa. Biar hari-hari ini terus kita bahkan dalam sebelum awal tidur kita dibilang, atau sepanjang malam kita merenungkan Dia. Jiwaku, ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Dan poinnya saudara di ayat yang pertama, yang kedua ini saudara menjadi perenungan kita. Dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda dalam masa persimpangan, masa kesesakan, dia berseru, pemasmur berseru, ya Allah Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu padamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, biarlah hati yang sama hari ini, pagi ini kita merindukan Dia seperti tanah yang kering. Dikatakan tanah yang kering dan tandus yang tiada berair, yang merindukan air saudara. Demikianlah hati kita set untuk memiliki kehausan, kelaparan akan Tuhan, untuk merindukan hadiratnya dalam kehidupan kita. Mazmur 42 1 sampai 2 juga dikatakan untuk memimpin nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Engkau atau melihat Allah? Dan saya percaya ini saudara, biar kita terus untuk memiliki kehausan akan Tuhan, merindukan Dia saudara dalam kehidupan kita, untuk Dia hadir, untuk Dia berkarya, untuk menguatkan Dia.
dalam kehidupan kita. Filipi 3, 12, 14, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, dikatakan. Kalau aku dapat untuk menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus, saudara. Dan biarlah hari-hari kita mengejar dia, mengenal dia lebih sungguh lagi, saudara. Dan kita percaya pengenalan kita akan membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk mengalami kepenuhan akan Tuhan lebih lagi, saudara. Bukan seolah-olah aku telah sempurna, dibilang, tetapi aku mengejarnya. Ayat 13, saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, dikatakan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya ini hari-hari ini yang menjadi goal kita, saudara, untuk kita berlari-lari untuk kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, dikatakan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, yaitu kita menyelesaikan amanat agungnya, kita menyelesaikan buat penggenapan untuk amanat agung, untuk Injil itu diberitakan, Injil kerajaan surga itu diberitakan di seluruh makhluk, saudara. Dan biarlah kita menjadi alatnya. Dan saya catat beberapa makna rohani mengenai Mazmur 63 ayat 1-2 ini, sudah bagaimana kita memaknai tema kita pagi ini, bahwa kehausan rohani, kerinduan mendalam merindukan Tuhan, saudara. Dikatakan yang pertama, makna rohaninya kerinduan yang mendalam, dikatakan. Ayat ini mengungkapkan kerinduan yang mendalam untuk Tuhan, seperti tanah kering yang merindukan air. Dan saya percaya biarlah kerinduan yang mendalam ini, saudara, saya percaya ini harus diset dalam hati kita, untuk kita fokus kita, untuk kita hanya kepada Tuhan saja. Kita rindu yang mendalam untuk merindukan hadiratnya, merindukan kehadirannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, kehausan rohani. Ayat ini juga mengungkapkan kehausan rohani untuk Tuhan yang hanya dapat dipuaskan oleh diri sendiri, saudara, dikatakan. Kehausan rohani akan Tuhan, saudara. Responnya kita untuk kita membuka ruang hati kita untuk Tuhan masuk untuk memuaskan kita, saudara. Kita harus set hati kita ini, saudara. Yang ketiga, pencarian yang tekun. Ayat ini menunjukkan pencarian yang tekun untuk Tuhan yang tidak akan berhenti sampai dia ditemukan. Carilah Tuhan selagi waktu yang masih ada buat setiap kita, saudara. Carilah wajahnya selalu. Pencarian kita dengan tekun. Dikatakan firman Tuhan sebelumnya, dikatakan, aku berlari-lari, dikatakan, kepada tujuan, kepada panggilan sorgawi. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari pada tujuan panggilan kita, saudara, untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya pastinya, sampai Tuhan kita temui, saudara. Kita tidak berhenti. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir, saudara, literatur yang saya dapat sehari-hari dengan Matius 63 ayat 1-2. Yang pertama, mencari Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Ini yang penting. Dalam hidup sehari-hari kita harus mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita, seperti tanah kering dan yang merindukan air. Dan saya percaya endurance ini untuk mencari Tuhan sepenuh hati harus kita jaga, saudara. Setiap pagi dengan apa aplikasinya, saudara? Dengan wujud nyatanya dengan apa? Dengan kita satu setiap pagi. Mungkin susah, mungkin nggak gampang, saudara, ada tantangan, tapi Tuhan mau untuk kita mencari dia dengan sepenuh hati, dengan mungkin bersaat teduh seperti hari ini, mungkin kita membaca merenungkan firman Tuhan seperti hari ini, mendengarkan sederhana firman-firman itu akan menguatkan kita hari ini, saudara. Cari, dikatakan kita harus cari Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, mengembangkan kehausan rohani. Dikatakan kita harus mengembangkan kehausan rohani untuk Tuhan yang hanya dapat dipuaskan oleh dia sendiri. Dikatakan kita harus mengembangkan kehausan ini dan kepuasan kita waktu kita datang ke hadiratnya. Dia memuaskan kita. Dan yang ketiga, tetap tekun dalam pencarian, dalam mencari Tuhan, mencari hadiratnya, saudara. Kita bertekun masuk dalam hadiratnya. Dan dikatakan untuk kita pencarian untuk Tuhan tidak akan berhenti sampai dia ditemukan, saudara. Dan yang keempat, mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan hubungan dengan Tuhan, seperti Daud yang mengutamakan hubungan dengan Tuhan dalam Mazmur ini. Bagaimana
Firman Tuhan dikatakan bahwa Daud memiliki hubungan, dia mempunyai waktu-waktu dengan Tuhan. 3 kali sehari dia masuk dalam tempat kudusnya Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, saya percaya ini menjadi teladan buat setiap kita untuk kita mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita percaya kita terus terkoneksi dengan dia. Yang kelima, yang terakhir, mengembangkan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kita harus mengembangkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mengembangkan kesadaran kehadirannya, menyadari bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya waktu kehidupan kita dituntun dan disertai oleh Tuhan, maka kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Maka Tuhan akan menyatakan apa yang tersembunyi, apa yang tertutup sudah dibukakan dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat firman yang sederhana, buat mengajar kami, buat tema kami pagi ini, yaitu tentang kehausan rohani, kerinduan mendalam merindukan Tuhan. Yang pertama kami aplikasikan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Kami percaya Tuhan, kami terus menjaga kehidupan kami untuk endurance, untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti tanah yang merindukan air, demikian kehidupan kami merindukan Engkau. Yang kedua, mengembangkan kehausan rohani, mengembangkan kehausan akan Tuhan lebih lagi. Karena kami percaya kami akan dipuaskan waktu kami datang ke dalam hadirat-Mu. Yang ketiga, tetap tekun dalam pencarian. Kami terus mencari Tuhan, tak jemu-jemu terus mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap pagi kami terus memberi diri kami untuk kami berjumpa dengan Engkau. Yang keempat, mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Kami terus mengutamakan hubungan kami dengan Tuhan. Seperti Daud juga menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dan Daud diperkenan oleh Tuhan. Dan yang kelima, mengembangkan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kami mengembangkan kesadaran akan kehadiran dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami membutuhkan Engkau 24/7 Tuhan. Kami percaya. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kiranya firman bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau taruh dalam dan kami ukir dalam roh hati kami, sehingga sambil lalu kami dapat mendengarnya Tuhan, mempelajarinya, mengaplikasikannya. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan berhasil. Kiranya tangan Tuhan yang menolong buat menopang kami dalam kemudahan dalam setiap pekerjaan kami Tuhan sepanjang hari ini. Berikan kekuatan kesehatan yang baru buat setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang kawal pagi, siang, sore, malam ini. Kiranya tangan-Mu terulur setiap kami, memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Tuhan yang pasti itu menyertai kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan, tetap rindukan Dia, jaga kehausan kelaparan akan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, amin.